Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Judul Panglima Bala Tentara Tuhan. Ayat renungan Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku, saya memikirkan tentang meditasi Kristus dan janjinya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 18. Tugas perantaraan Roh Kudus adalah untuk digabungkan dengan usaha manusia dan seluruh surga terlibat dalam pekerjaan mempersiapkan suatu umat untuk berdiri di hari-hari terakhir ini. Akhir sudah dekat, dan kita ingin agar dunia yang akan datang tetap pada pandangan kita. Beban doa saya adalah agar gereja-gereja dapat dibangunkan dari kelembanan moral mereka dan terbangun untuk usaha yang sungguh-sungguh dan penuh minat. Oh, seandainya mereka dapat melihat dan memahami bahwa dalam konflik terakhir ini, Panglima Bala Tentara Tuhan sedang memimpin bala tentara surga dan berbaur dalam barisan dan berperang untuk kita. Kita akan menghadapi kemurtadan. Kita harus menduga keberadaan mereka, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 ayat 19. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Matius 15 ayat 13. Saudaraku, malaikat-malaikat yang perkasa dari surga akan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya, sementara dia berseru dengan suara nyaring, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Wahyu 18 ayat 1 dan 2. Oh, betapa saya ingin gereja bangkit dan bersinar karena kemuliaan Tuhan telah terbit atasnya. Apa yang tidak dapat kita lakukan di dalam Tuhan jika setiap agen manusia melakukan yang terbaik. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Saudaraku, kita akan kehilangan iman dan keberanian dalam konflik jika kita tidak ditopang oleh kuasa Allah. Setiap bentuk kejahatan akan muncul dalam tindakan yang intens. Malaikat jahat menjatuhkan kekuatan mereka dengan orang jahat, dan oleh karena mereka telah berada dalam konflik terus-menerus dan memperoleh pengalaman dalam mode penipuan dan pertempuran terbaik, dan telah diperkuat selama berabad-abad, mereka tidak akan menyerah pada kontes terakhir yang hebat tanpa perjuangan yang sengit. Seluruh dunia akan berada di satu sisi atau di sisi lain. Dalam pertentangan ini, pertempuran Harmagedon akan terjadi. Dan pada hari itu harus didapati bahwa tidak ada dari kita yang tertidur. Kita harus bangun dan waspada, seperti gadis bijaksana yang memiliki minyak di bejana kita dengan pelita kita. Apakah itu? Kasih karunia. Kuasa Roh Kudus harus ada pada kita, dan Panglima Bala Tentara Tuhan akan berdiri di depan para malaikat surga untuk memimpin pertempuran. Letter 112-1890. Saudaraku, renungkan lebih dalam. Setan dan pasukan jahatnya akan melakukan segala daya mereka untuk melawan pasukan Tuhan. Apakah saya siap mengambil tempat saya dalam pertempuran besar yang akan datang? Apakah yang bisa saya lakukan hari ini untuk bersedia? Amin. Tuhan, berkatilah semua orang yang sudah mendengar dan menyaksikan renungan rohani hari ini. Berkatilah setiap rencana dan aktivitas sepanjang hari. Lukas pasal 11 ayat 28.
Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.